Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di bawah naungan dan pelindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita bersua, bertemu semula bagi meneruskan siri kajian kita berkaitan dengan mereka yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat yang besar lagi agung berupa kematian dalam keadaan husnul khotimah. Sekaligus mereka bergelar syahid. Terakhir yang kita pelajari yakni yang ke-10, seorang perempuan yang meninggal karena wiladah. Sama ada sebelum melahirkan, semasa melahirkan, ataupun selepas melahirkan, selagi masih menjalani masa nifas, perempuan yang mati dalam 3 keadaan tadi, sebelum, semasa, dan selepas melahirkan, masih berada waktu nifas, ia mati husnul khotimah, syahid. Satu di antara rasanya kenapa begitu mulia sekali, begitu besar sekali kemuliaan yang Allah berikan kepada kematian, kepada seseorang yang perempuan yang meninggal sebelum, semasa, dan selepas wiladah. Telah kita pelajari pada siri yang lepas. Hadis-hadis yang telah kita pelajari minggu lepas
menunjukkan pada kita betapa mulianya, betapa besar ganjaran yang Allah sediakan bagi perempuan yang sedang mengandung hingga melahirkan, hingga memisahkan penyusuan. Sehingga apa perempuan itu menjalani kehidupannya semasa mengandung sebelum melahirkan, semasa melahirkan, selepas melahirkan, hingga semasa menyusui anaknya, hingga penyusuannya dalam keadaan menepati syariat, berada di landasan syariat. Ganjaran yang Allah janjikan sangat besar, sehingga jika ia meninggal saat itu pun masih diberikan ganjaran yang sangat besar, mati syahid atau mati dengan husnul khotimah. Tolong diingat, dipahami hadis terakhir yang kita pelajari tempoh hari. Jemaah sekalian, untuk poin berikutnya, yakni yang ke-11, ke-12, dan ke-13, ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar kerana penjelasannya ya lebih kurang sama atau banyak persamaannya dengan uraian yang berkaitan dengan poin-poin sebelumnya, seperti orang yang mati tenggelam, mati terbakar, mati tertimbus bangunan, mati karena wabak penyakit. Sama. Sehingga bila kita lihat, itu katalah nomor yang ke-11 dan 12, mati karena terbakar, sakit panas, rusuk. Ya mati karena sakit lah. Kan ayat ya, poin yang ke-13, mati karena penyakit TB. Penyakit TB. Yang dalam bahasa Arab dipanggil asil. Ringkas kata, orang yang meninggal karena kematian. Penyakit yang dideritanya. Sama ada penyakit itu ada pada dirinya. Seperti disebutkan sebelumnya, taun, sakit perut, di sini TB, dan sebagainya. Ataupun sakit itu dialami karena faktor luaran. Mati, lemas, pasti marah sini. Merasakan siksanya. Mati terhentak pokok, pasti merasakan sakitnya. Mati karena eksiden, pasti sangat menyakitkan. Nah, itu sebabnya. Itu satu rahasianya. Kenapa kemudian mereka dianggap oleh agama kita sebagai mati husnul khotimah ataupun mati syahid? Tentulah dengan syarat-syarat yang telah kita pelajari, mesti mukmin, mesti sabar, dan sebagainya. Itu sudah lalu. Setelah itu, untuk poin yang ke-11, 12, dan 13, kita langkau saja. Terus saja kita pada poin yang ke-14.
Ya, poin yang ke-14. Siapa mereka yang layak dianggap sebagai mati syahid? Siapa di antara mereka yang layak mendapat gelaran mati dalam keadaan husnul khotimah? Yang ke-14. Yakni mereka yang mati kerana mempertahankan hartanya yang hendak dirampas, hendak dirompak di tangan lanun, di tangan pencuri. Orang mati kerana hendak mempertahankan hartanya. Daripada dirampas, dirompak orang. Jika dalam usaha seseorang itu mempertahankan hartanya, daripada dirampas orang lain, dicuri orang lain, dirompak orang lain, kematiannya bukan kematian yang sia-sia, tapi kematian mati syahid. Atau dengan ayat yang mudah, mati karena membela, mempertahankan harta kekayaannya, dikira mati syahid. Poin dia. Hanya yang perlu saya sampaikan di sini, walaupun dahulu pernah kita pelajari juga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini secara umum dahulu untuk kita flashback sedikit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alallah syahadah bisidqin balaghahullahu manazilash syuhada wa in mata ala firashihi." Jadi sahih riwayat Muslim. Ini artinya siapa sahaja yang memohon, meminta kepada Allah syahadah, mohon kepada Allah agar nanti bila mati, mati syahid. Bisidkin, dengan jujur, dengan benar, dengan ikhlas memohonnya pada Allah. Balaghahullahu manazilas syuhada. Allah akan sampaikan orang itu hingga mencapai manazil, makom, tingkatan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi. Sungguh pun ia, walaupun dia nanti mati di atas tempat tidurnya. Sudah niat atau mohon pada Allah, ya Allah, jika telah tiba ajalku kelak, maka matikan diri ini sebagai orang yang syahid. Niatnya jujur, ikhlas, mohonnya bersungguh-sungguh. Nabi kata, Allah akan sampaikan orang itu ke tingkatan mati syahid. Maknanya Allah kabulkan. Walaupun mungkin nanti matinya tidak di medan perang, tapi saat kematiannya sedang berada di atas tempat tidurnya. Masya Allah. Hanya yang perlu kita cermati dan kita perhati betul-betul. Laisa ma'na hadza annahu may yasta'ini bi kulli wajhin. Tidak bermaknalah orang yang mati syahid kerana membela agama Allah di medan perang dengan orang yang mati syahid di atas tilam tempat tidurnya karena penyakit yang dideritanya banyak.
karena wiladah atau melahirkan anak, janganlah kemudian kita pahami sama. Dari semua aspek tidak. Sama daripada segi gelarannya, sama-sama dipanggil syahid. Tetapi mereka berbeza dari segi tingkatan dan makomnya. Walaupun mereka sama-sama dapat pahala syahid, gitulah. Yang mati di medan perang dapat pahala syahid. Yang mati di atas katil karena sebab-sebab yang telah dipelajari pun dapat pahala syahid. La fi tamami, bukan dari segi kesempurnaannya. Sebab itulah di sini Imam Al-Munawi contohnya dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau berkata, mujazatun lahu ala sidqit tolak. Ia diberi pahala syahid karena kejujuran, keikhlasan niatnya untuk mencari syahadah. Mencari kematian syahid itu. Li'anna kullan minhuma nawa khairan. Karena kedua-duanya, ima yang mati di medan perang, ingin syahid di medan perang, atau yang mati di atas tempat tidurnya. Karena keduanya telah niat baik, ingin syahid. Sehingga kedua tetap dapat pahala syahid. Hanya yang satu telah mengamalkan, telah menjahirkan, membuktikan dunianya, sehingga mati di medan perang, itu tentulah tinggi pahalanya. Yang satu tidak. Melakukan sebagaimana sehingga pasti berbeza dari segi pahalanya. Sama dari aspek sama-sama dapat pahala syahid, tapi berbeza daripada kadar tingkatan kesyahidannya. Sama. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan niat ya. Kalau tidak salah dulu pernah kita bicarakan juga ya dahulu. Kita bicara tentang niat. Jadi A, B, C, D. Niatnya sama. Sama niatnya apa? Niatnya nak melakukan amal soleh. Dan masing-masing berusaha untuk mewujudkan niatnya. A berjaya. Betul lah. Pahalanya pasti besar. Niatnya dapat pahala dan diwujudkan. B sudah ada niat yang kemudian berusaha mewujudkannya, tapi tidak sempurna. Mewujudkan niatnya. Apa pahala juga, tapi tentu kurang berbanding C. Niatnya sama dengan A dan B. Tapi nampaknya tidak berkemampuan. Tidak berpeluang untuk mewujudkan apa yang diniatkan. Dapat juga pahala. Walaupun tentu tak sama dengan pahala yang Allah berikan pada A dan B. Itu maksudnya. Jadi ini penegasan sahaja. Walaupun yang kita berniat mereka yang syahid, ada persamaan dari kisah ini syahid, tetapi ada perbezaan daripada segi manazil, tingkatan martabatnya. Ini tinggi, rendah sikit. Tapi sama-sama mereka ini punya keistimewaan, yakni syahadah. Sebab itulah mohon selalu kepada Allah. Selalu meminta pada Allah. Agar nanti bila telah tiba masa kita menghadapnya, Allah matikan kita sebagai mati syahid, itu diperintah oleh agama. Kan dua saja jemaah sekalian. Semua orang pasti mati. Kan pasti mati. Kalau dia tidak mati sebagai orang yang syahid, walaupun hanya syahid yang tersenarai ini, ya mungkin mati yang tidak mendapat gelar syahid. Kan lebih baik mati dan dapat predikat syahid. Menurut Allah Subhanahu wa taala, walaupun tingkat syahadahnya tak sama dengan syahid yang mati di medan perang.
Hanya itulah kadang-kadang bila sebut mati syahid itu terlintas dalam kebanyakan orang Muslim itu mati dibunuh oleh orang kafir di medan perang. Itu saja masalahnya. Wah, mati tenggelam, mati eksiden pun syahid juga gitu. Syahid juga. Hanya bila sebut syahid, ini mesti ngerikan, mengerikan. Orang mati syahid, orang ini dicicam. Ini susah. Akhirnya mungkin tak ramai daripada kita yang berdoa memohon pada Allah agar Allah matikan kita sebagai orang yang syahid. Dan orang syahid itu orang yang husnul khotimah. Mungkin yang dipohonkan, yang biasa dipanjatkan dalam doa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan husnul khotimah. Dan janganlah tutup ajal kami dengan su'il khotimah. Mungkin itu yang, dan tidak salah, itu bagus. Doa itu bagus. Jangan sekali-kali tidak amalkan. Karena semua kita tahu, keadaan seorang itu ketika mati hanya ada dua saja. Kalau tidak husnul khotimah, ya su'ul khotimah. Itu aja lah. Kalau tidak husnul khotimah, su'ul khotimah. Ada dua. Kenapa hanya ada dua? Ya, karena di alam kubur itu hanya ada dua tempat. Alam kubur itu hanya ada dua tempat. Nabi kata, kalau bukan Raudatul Jannah, taman surga. Ya, yang kedua, Hufratun Nar, jurang api neraka. Hanya ada dua. Dan di akhirat nanti pun hanya ada dua tempat. Segi balasan. Kalau bukan masuk surga, ya masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Hanya dua saja. Siapa yang husnul khotimah? Siapa yang su'ul khotimah? Siapa yang di alam kubur berada di taman surga? Siapa mereka di alam kubur berada di jurang api neraka? Siapa yang di akhirat nanti masuk surga? Atau siapa yang di akhirat menjadi penghuni neraka? Allah tak meletakkan syarat mesti Melayu. Tak ada. Syaratnya mesti Melayu. Tak ada. Oh, syaratnya mesti Arab. Juga tidak. Oh, yang masuk neraka, yang berdarah Yahudi. Mana ada. Yang memilihkan orang itu berdarah Yahudi, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia sendiri memilih. Ketua Yahudi umpamanya. Kan itu bukan pilihan dia. Allah yang pilihkan. Nah, yang layak maksudnya ini tak ada kena-mengena dengan darah keturunan, dengan bangsa, dengan budaya, warna kulit, jenis jantina. Minta maaf sekali, minta maaf. Juga tidak ada kena dengan parti yang dipilih. Di anggota parti mana, pilih mana, tak ada kena-mengena. Itu janganlah dikaitkan dengan akhirat. Kadang-kadang orang ni, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau kamu ingin masuk surga di akhirat, kamu mesti pilih ini. Kalau kamu tak nak masuk neraka, kamu mesti. Jangan pilih ini. Kena mengena begitu mudah. Kenapa begitu mudah orang mengaitkan? Pilihan parti pun dikaitkan dengan neraka. Allahu Akbar walillahilham. Kalaulah dengan memilih parti tertentu, tidak memilih tertentu, ada kaitan dengan surga neraka, macam manalah orang sebelum kita. Sebelum lahirnya parti politik. Pada zaman Nabi tak ada parti politik. Kasihanlah kalau masuk surga kena syarat mengikuti parti tertentu. Inilah, jadi tolonglah orang Islam ini berfikiran yang betul-betul lillahi ta'ala. Berfikirnya betul-betul seperti mana apa yang Allah suruh kita berfikir. Janganlah ikut suka hati kita. Itu ya. Baik. Soalnya kita pelajari sekarang. Jadi yang ke-14 ini, mati kerana mempertahankan harta benda daripada dirampas
oleh orang lain. Dirompak oleh orang lain. Jamaah sekalian, saya ingin bacakan hadisnya. Mungkin dia mau lihat di dalam nota itu, hanya cuplikan sahaja. Yang sempurnanya, yang selengkapnya. Nanti saya ingin bacakan. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan poin yang ke-14 ini. Poin yang ke-14 ini. Dan hadisnya sahih, ya mas sekalian. Begini hadisnya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dirawikan oleh Imam Muslim. Mungkin di nota itu tak ada ya. Coba saya cek dalam nota itu ada ke tidak ada. Sebab nota itu sebenarnya hanya bukan nota tersusun jamaah sekalian, ya hanya coretan tangan gitu saja istilahnya. Hanya untuk panduan apa yang kita nak pelajari, itu saja. Jadi bukan satu uraian yang lengkap lah. Bukan uraian yang lengkap. Mana yang nota letak? Ya ini. Jadi mungkin dalam nota ini saya tidak tempat mencatatkannya. Rupanya hanya 9. Tak apa. Man kutila duna malihi wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Baginda bersabda, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya. Dalam riwayat yang lain, siapa saja yang hartanya diambil tidak dengan alasan yang benar, zalim lah itu, lalu dia mempertahankannya dan dia terbunuh, maka dia mati syahid. Dalam hadis yang lebih mudah difahami, bersumber daripada Abi Hurairah, saya bacakan, nanti saya jelaskan. Riwayat Imam Muslim, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu lelaki ini berkata, Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika ada seseorang ingin merampas hartaku? Apa pendapatmu ya Rasul? Tolong beritahu aku. Jika ada orang datang hendak merampas atau mengambil hartaku dengan paksa. Qala, lalu Nabi bersabda, fala tu'tihi mal. Engkau jangan berikan hartamu kepada dia. Jangan. Kamu jangan bagi dia. Qala ara'aita in qatalani. Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika orang itu terus memaksa aku agar aku menyerahkannya? Bahkan ia mengancam aku. Bahkan dia sudah menunjukkan senjata. Maknanya bukan dengan mulut, tapi tangan sudah mulai diangkat dengan pisau, dengan pistol. Bagaimana kalau dia mengancam begitu, mengugut dengan keras, takkan pistol di kepalaku? Apa jawab Nabi? Qatilhu, lawan balik. Bila dia buat macam tu, kau lawan dia.
Nabi suruh lawan. Qala aro'aita in qatalni, ya Rasul. Apa pendapatmu? Jika pencuri, perompak, perampas hartaku itu berjaya membunuh aku. Kan dia ada pistol. Aku nak lawan dia. Wah, tembakkan pistolnya. Mati aku. Mana ya Rasul? Qala fa anta syahid. Engkau adalah mati syahid. Inilah dalilnya. Mati karena mempertahankan harta dari masyarakat. Lawannya itu pencuri, dilawannya. Kalahlah dia pencuri bawa senjata. Engkau mati syahid. Qala, sahabat tadi masih nak tanya lagi. Aro'aita in qataltuhu, ya Rasul. Apa pendapat jika aku pula yang berjaya membunuh pencuri itu? Aku pula yang berjaya membunuh si perompak itu. Walaupun dia ada pistol, mungkin orang itu mungkin pendekar, mungkin dia ahli kungfu, karate sudah black belt. Wah, dilawan, kalah dia, mati dia. Dibunuh itu pencuri, dibunuh itu perompak. Ya Rasul, macam mana jika aku berjaya membunuhnya? Qala, apa Nabi kata? Oh, wa finnar. Dia masuk neraka. Subhanallah. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Ada orang datang nak merampas harta kita, Nabi kata jangan beri, jangan bagi. Tapi dia mengugut, ya Rasul, menggunakan pistol, senjata, lawan dia. Tapi kalau dia berjaya membunuh diriku ini, bila dia bunuh aku mati, hartaku dia apa? Macam mana? Aku mati syahid. Matimu bukan sia-sia. Matimu sebagai orang mati syahid. Karena membela, mempertahankan harta kamu. Macam mana pula kalau aku berjaya membunuh dia? Rupanya pistol mainan. Dia pistol tapi pistol mainan. Bunuh dia karena dia pelaku. Dia dalam neraka. Tengok. Nabi tak kata, kamu membunuh orang. Kamu akan kena kisos. Tak. Nabi kata, dia si pencuri perempuan itu masuk neraka. Kita membunuh dia, dia masuk neraka. Dia beri yang bunuh kita, kita syahid. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maknanya jelas. Karena bahasanya memang mudah difaham. Sungguh pun begitu jamaah sekalian, ulama-ulama hadis ya tentulah punya fahaman yang tersendiri. Sebagai contohnya Imam An-Nawawi. Ya, contohnya Imam An-Nawawi. Ketika memahami hadis ini. Di dalam syarah Muslim. Hadis tadi riwayat Imam Muslim ya. Riwayat Imam Muslim. Jadi dalam kitab Muslim itu diberi syarah oleh Imam An-Nawawi. Apa kata Imam dalam syarah Muslim? Wa fihi jawazu qatlil qasid li akhdhil mali bi ghairi haqqin. Ulasan Imam An-Nawawi yang sebenarnya. Hadis ini sebagai dalil. Harus hukumnya. Harus hukumnya. Bukan dilarang, harus hukumnya. Membunuh orang yang hendak merampas harta kita. Merampas orang yang mengambil dengan paksa lah. Ya, merampas ke, menyamut ke, apalah, pencuri ke. Merampas tanpa hak. Sawaan, bahkan perasaan manusia agak mengejutkan kita. Sawa'un kanal malu qalilan aw katsiran. Sama ada harta yang nak diambil itu sedikit atau banyak. Tengok. Imam An-Nawawi memberi ukuran itu. Nabi kata begitu li umumil hadis. Hadis tadi umum. Sahabat yang tanya, ya Rasul, harta yang diambil itu ukurannya macam mana? Banyak, sedikit? Tak ada.
Karena sahabat tak tanya bersifat umum deh. Sehingga Imam Nawawi kata, tak kiralah harta yang dirampas, yang dirompak itu sedikit atau banyak. Karena orang itu sudah sengaja nak merampas kita tanpa hak, maka hukumnya harus membunuh dia, hukumnya harus. Kata Imam Nawawi, dan Imam Nawawi kata, hadza qaulun li jamaahiril ulama. Inilah pendapat jumhurul ulama. Kesimpulannya, jumhurul ulama harus. Sebab hadisnya macam itu. Jumhur kata begitu. Tapi waqala ba'du ashabil Malik, dan berpendapatlah sebagian ulama madhab Maliki. Bukan kata Imam Malik ya. Bukan pendapat Imam Malik bin Anas, tapi ulama bermadhab Maliki. Sebagian mereka keluar begini. La yajuzu qatluhu idza talaba syai'an yasiran. Menurut pendapat kami, tidak bolehlah kita membunuh pencuri tadi, perompak tadi, jika yang dia nak rampas itu hanya benda yang kecil, sedikit. Dia hanya nak merampas baju. Perompak serai baju. Dia hanya nak merompak umpamanya 1 kilo beras. Beras tu ada 5 kilo, tinggal 1 kilo. Paksa. Wahada laisa bisyai'. Ya, menurut kami, kita tidak boleh membunuhnya. Walaupun dia memaksa juga nak merampasnya. Ini kata Imam Nawawi ya dalam syarah itu. Lalu Imam Nawawi menutupnya, wassawabu ma'olahul jamaahir. Dan yang benar, kata Imam Nawawi, yakni apa yang dikatakan oleh jumhur ulama. Artinya jumhur ulama tidak membatasi kadar jumlah harta yang dirampas oleh orang itu seberapa kadarnya. Kadar minimumnya berapa maksudnya? Tidak bahas. Kita tidak tahu ya mas sekalian, apakah pendapat Imam An-Nawawi yang juga pendapat jumhur ini diamalkan di negara-negara Islam, saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, yalah karena ambil benda kecil. Sekarang katalah mungkinlah orang yang rumahnya macam-macam TV yang tercanggih, yang Allahu Akbar, bukan main besar, sebesar dinding. Lalu orang tu mengambil, curi TV, kayu yang dahulu hitam putih, yang baginya pun memang dah lama nak dibuang. Sudah ada orang curi, ada paksa nak ambil juga. Atau nak ambil slipper, bahan depan tu, Allah rak kasut tu macam-macam kasut. Ikut pendapat sebagai ulama Maliki, orang yang mempunyai harta itu tidak bolehlah membunuhnya, walaupun si pencuri itu berkeras juga, memaksa juga. Ini kesimpulan umum ya. Kemudian uraiannya begini. Wa ammal mudafa'ati, ini uraian lebih. Terus lanjut ya. Wa ammal mudafa'atu 'anil harami fa wajibatun bil ikhtilaf. Wa fil mudafa'at wa ammal mudafa'atu 'anil harim, bukan 'anil haram. Adapun mempertahankan, membela kehormatan diri, kehormatan ahli keluarga. Minta maaf kata Allah, ada orang memaksa tidak melakukan perbuatan keji kepada pasangan kita. Contoh, maknanya aku bilang, ada orang yang jahat, Masya Allah, hendak minta maaf, katalah hendak merogol anak perempuan kita. Contoh. Dan sebagainya. Dah dia maksa.
Bahkan dia nak bunuh kita, maka kita lawan dan kita membunuh. Hukumnya wajib kita membelanya. Nah, di sini la khilaf. Tidak ada perbezaan pendapat ulama. Sudah menjadi ittifaqul ulama, ijma' ulama. Wajib. Kenapa? Karena membiarkan maksiat berlaku atau menimpa ahli keluarga, mendiamkan maksiat berlaku atau menimpa ahli keluarga, itu mendapat gelaran dayus. Dayus itu dosa besar. Yang Nabi katakan, orang dayus itu bukan tak masuk surga ya, tidak mencium bau surga. Jika membiarkan buatan seperti itu dianggap dayus, maka mempertahankan mengambil tindakan hingga mati sekalipun, mengurangi nyawa sekalipun, hukumnya wajib. Jika mati karena mempertahankan harga diri, muru'ah, kehormatan diri, matinya syahid. Mempertahankan nyawa, mempertahankan ini semualah. Adapun mempertahankan harta benda, itu tadi ada perbezaan pendapat tadi. Contoh, menolak atau mengatakan itu, yakni anahu in dafa'al mu'tadi bil qawli lam yajuz darbu. Jika kita yang mempunyai harta itu mampu menolak kezaliman orang yang hendak merampas kita hanya dengan ucapan, hanya dengan gugutan, hanya dengan kita pura telepon polis umpamanya, dia sudah lari, ya sudah, kita tidak boleh membunuhnya. Artinya, kita berusaha untuk menghentikan kezaliman orang yang hendak merampas harta itu, mulai pada cara yang paling ringan, cara yang paling lembut, mungkin dengan percakapan, mungkin dengan pura-pura kita telepon polis, atau mungkin kita apalah rekaman. Kalau dengan itu sudah tidak lagi meneruskan, mengurungkan niatnya untuk merumpak, mencuri, merampas harta kita, lam yajuz darbu. Kita tak boleh melakukan lebih daripada itu. Tak boleh memukulnya, apalagi membunuhnya. Wa illam yanda fil qaul, tapi kalau dengan nasihat tak dengar, dengan ugutan, melalui ucapan kita, mereka tak dengar, dengan pura-pura kita telefon polis, dia masih tidak takut. Bahkan semakin berani mengukur kita, tidak mengukur kita kalau kita tidak menyerahkan kunci laci kita. Kalau kita tidak memberitahu nombor password itu, bilik kebal itu apa? Wah, dia sudah macam tu. Jaza ayat ribahu bi ashal ma yadunnu ayat. Kita dibenarkan agama untuk memukul dia dengan pukulan yang kita yakini ia sudah membatalkan niatnya. Nah, gitu. Sudah menghentikan hajatnya untuk merumpak. Dia sudah lari. Kalau kita pukul sedikit sudah lari, ya sudah cukup. Kita tak boleh lebih daripada itu. Tapi wa in dhanna ayan fa bi darbin asan lam yakul lahu darbahu. Artinya apa? Kalau kita pukul dengan penyapu, dia sudah takut. Kalau kita pukul dengan tongkat, dia rotan, dia sudah lari, sudah tidak segarang tadi, ya janganlah cari martel kita pukul dia. Janganlah cari besi palang pintu, janganlah begitu pasang pintu. Jangan kita acungkan pistol pula. Itu maksudnya. Tapi wa in wala hariban la yakun lahu qataluwan tibau. Dan jika dia lari, ya sudah, biarkan. Dan jangan dikejar. Nah ini. Bila sudah lari, kan sudah. Jangan dikejar. Wa in darabahu fa'atalahu lam yakun lahu aysana alaihi wa in khaba ibnu astail
Fil qadri falau adhibahu bima yaqtuluhu wa yaqtuluhu. Tapi jika dia terus-menerus memaksa, tak ada rasa takut apapun, dengan pukul ni tak tahu itu tak, ya waktu itu barulah agama membenarkan kita melakukan tindakan yang mungkin menyebabkan kematiannya. Pukul dengan besi ke, ditetak dengan parang ke, ditembak dengan pistol ke, barulah hadis Nabi tadi diperhatikan. Jika kita membunuhnya, orang itu dalam neraka. Jika dia berjaya membunuh kita karena mempertahankan harta kita, mati kita mati syahid. Ini saya petik dari kitab Tasawwuful Qanah. Tasawwuful Qanah. Itu pendapat ya. Termasuklah apa kata ulama Arab Saudi, Shalih Ibnu Utsaimin ya mas kalian. Beliau menyatakan al-adamiyyu law shala ala adamin akhar yaqtulahu aw ya'khudha malahu aw yahtiqadahu lam yanfa illa bil qadri falau qatluh. Anak Adam ini jika ia melakukan kezaliman pada anak Adam yang lain, apalagi sudah hingga peringkat hendak mengancam, hendak membunuhnya, karena dia ingin merampas hartanya, dia ingin mencemarkan harga diri dan muruahnya, umpamanya. Dan dia tidak dapat dihalang kecuali dengan membunuhnya, maka agama menghalalkannya untuk membunuh orang ini. Jika, saya ulangi, jika kita berjaya membunuhnya, dia dalam neraka, kita tidak berdosa. Dan jika dia pula yang berjaya membunuh si tuan rumah mati syahid. Tuan rumah mati syahid. So, paham ya? Ini maksudnya. Nah, pertanyaan begini ya mas kalian. Bisa kaitkan dengan pahaman yang biasa itu. Sepenting apa harta benda ini menurut agama Islam bagi orang Muslim? Sebesar apa pentingnya harta bagi orang Muslim menurut agama Islam? Ini perlu kita paham, perlu pencerahan ini. Bukankah kadang ada suara-suara yang agaknya betul tapi sumbang? Jangan cari harta. Harta itu adalah fitnah. Harta itu banyak soalan di akhirat. Cinta harta itu dosa besar. Semakin banyak harta kita, nanti makin banyak pertanyaannya di akhirat atau jawabannya. Ingat Korun dahulu ditenggelamkan oleh Allah di perut bumi karena cinta harta. Sekarang peperangan di dunia antara negara dengan negara yang lain, antara kaum dengan yang lain, antara kampung dan kaum yang lain, bahkan antara individu. Puncanya pun berebut harta. Berebut harta. Tengok orang hari ini modern, semua berebut harta. Berebut minyak, berebut hasil masuk bumi, berebut apa? Harta. Kan realiti harta itulah fitnah. Lagi pula, nanti kalau kamu punya harta, pertanyaannya dua. Dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan? Tengok. Bila kamu mati, harta yang kamu telah dapat tadi, belum pun kamu dapat menikmatinya. Dahlah kamu penat mencarinya, tidak sempat menikmatinya, di alam kubur pula kamu dipertanggungjawabkannya. Bukankah itu kisnanya namanya? Kita disoal bertubi-tubi, dipertanggungjawabkan dengan sangat dahsyat terhadap benda, yakni harta benda yang kita tak pernah nikmati sekalipun. Sekarang sudah jadi harta pusaka. Sudah bertukar milik. Rumah tukar milik, kena tukar milik.
Orang lain yang menikmati hasil jerih payah kita, kita pula yang bertanggung jawab sempurna di hadapan Allah. Jemaah sekalian, dari apa yang saya sampaikan tentu memang tak ada salahnya. Memang harta boleh kita lihat dari aspek ini. Seperti itulah. Kalaulah harta itu seperti itu umpamanya. Lalu kenapa orang mempertahankan hartanya bila mati-mati syahid? Penting sangat, mustahak sangat ke harta ini bagi kehidupan. Sedangkan ia menjadi punca pergaduhan. Nah, disinilah saya katakan kita perlu melihatnya secara secara menyeluruh. Kita melihatnya mesti secara komprehensif. Tidak boleh sekerat-sekerat. Kita mesti melihatnya dari pelbagai aspeknya. Kalau bahasa pondok kami dahulu, kata pakai di pondok itu, ini kan gunakan bahasanya. Bila kita mau mengaji, bila kamu belajar tuh, bila dah belajar yang habis, belajar hingga khatam katanya. Sebab kalau kita belajar tapi tak khatam, pendapatnya pasti pelik. Belajar tapi tak khatam, itu pendapatnya pasti pelik. Sama ada nanti. Kenapa pernah jadi pelik? Sama ada karena dia salah paham terhadap pelajaran yang dipelajari, atau karena dia punya paham yang salah. Seringkali orang salah paham karena itu tadi. Kalau istilah kami di pondok itu, belajar tak khatam, tak habis. Baru sedikit dia sudah semua. Nah, ini. Baik, apa yang saya katakan hadis itu betul. Harta kau akan ditanya kanan kiri depan belakang. Harta pun Quran selalu kata ia sebagai fitnah. Betul, fitnah. Harta itu akan berkali menyesatkan, memesongkan orang dahulu. Jangan sekali kamu. Betul. Itu kalau kita melihat aspek negatifnya. Nah, Al-Quran, dari kita juga belajar harta ini ada aspek positifnya. Allah turunkan harta, ciptakan harta kekayaan, pasti itu jadi bukan untuk kita tinggalkan. Tidak mungkin Allah ciptakan alam semesta dengan pelbagai nikmat, lalu Allah kata, jangan sentuh, jangan sentuh. Aku haramkan itu, jangan. Untuk apa? Kita tidak mungkin mampu melaksanakan rukun Islam dengan sempurna. Sholat apalagi zakat, apalagi pergi haji, puasa, tolong orang, amal jariah, bina masjid, memberikan peruntukan untuk mempertahankan agama negara, mengembangkan ilmu pengetahuan, memberi peruntukan kepada badan-badan kajian, R&D, ya semua berhentilah ini. Benda-benda tak mampu kita lakukan. Perintah agama gagal kita melaksanakan tanpa adanya mal. Tanpa adanya mal. Nah, kalau kita lihat mal dari aspek ini, maka mal itu sesuatu yang mutlak diperlukan dalam hidup. Ya. Mutlak diperlukan. Jadi sama ada harta itu menjadi fitnah, menyesatkan orang, mencelakakan orangnya, atau harta itu akan menjadi kendaraan bagi orang itu masuk surga. Ya, harta boleh jadi kendaraan bagi seorang pergi neraka. Harta juga boleh jadi kendaraan bagi seorang untuk masuk, terpulang pada orangnya, bukan terpulang pada hartanya. Harta itu sendiri haknya bersifat neutral, ya sekalian. Bersifat neutral. Coba, apa hukum kebun? Apa hukum tanah? Ada hukumnya lah. Apa hukum baju? Apa hukum pakaian? Apa hukum? Mana ada hukumnya? Neutral. Dia baru punya hukum bila sudah bersentuhan dengan tangan kita. Yang lebih tepatnya,
Hukum itu yang berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan. Bila kita memperlakukan harta itu untuk menderhakai Allah Subhanahu wa taala, nah memanglah kita dosa. Perlakuan kita terhadap itulah yang menyebabkan kita nanti hukum disiksa, bukan hartanya. Dan bila kita menggunakan harta itu sesuai dengan kehendak Allah, maka kita dapat pahala. Handphone di tangan kita masing-masing dia masing. Apa hukum dia? Tak ada. Apa hukum handphone yang jawapannya tak ada. Macam mana handphone tak ada hukumnya? Memanglah, apa hukum dia? Tapi orang kata haram. Haram itu bila ia sudah bersentuhan dengan perbuatan kita. Kita gunakan untuk apa? Kalau handphone kita gunakan untuk benda maksiat, maka haram, berdosa. Yang berdosa bukan handphonenya. Handphone tidak menanggung dosa, jemaah sekalian. Yang tanggung dosa kita. TV, orang TV itu haram. Macam mana TV haram? TV boleh memberi manfaat pada kita, boleh memberikan manfaat pada kita. Terpulang kita nak pilih yang mana? Nah, mempertahankan harta yang menjadi sendi dan tiang kehidupan manusia dalam beragama, itu hukumnya wajib. Dan jika mati syahid. Dan jika mati syahid. Adapun jamaah sekalian mempertahankan harta yang haram, itulah lain cerita. Bila yang dipertahankan itu harta yang haram, memanglah tidak dibenarkan sama sekali. Tidak dibenarkan sama sekali. Contoh, orang Islam minta maaf, ini sekira contoh ya. Orang Islam rupa-rupanya ada yang masih minum arak. Lalu dia masih punya stok arak yang mahal-mahal katanya. Arak yang mahal. Guna ada orang nak mencuri. Nak mencuri datang ke rumah, nak mencuri araknya yang mahal-mahal itu. Kalau itu kisnya jam sekarang, kalau kita tanya Islam, wahai Islam, apa pendapatmu? Tolong beri aku fatwa. Ini ada orang nak mencuri arak di rumahku. Arak itu aku yang miliki untuk kegunaan pribadi sendiri. Islam jawab, ya kami tak akan campur tangankan, itu tidak ada dalam agama kami. Sehingga dalam agama Islam ini bila orang mencuri arak, itu tidak terkena hukum curi yang bukan dikerat tangan dia. Dan orang yang punya arak, orang Muslim yang dicuri tadi pun tidak boleh mempertahankan araknya. Kenapa? Karena arak menurut Islam, benda haram menurut Islam itu tidak dipanggil harta. Gitu dia. Harta yang dalam bahasa Arabnya dipanggil malun. Itu kan malun ya sekalian. Pengertian mal itu yakni al-malu ma yubahu nafsuhu ma yubahu naf'uhu mutlaqan au iktina'u li ghairi hajatin udhariyah. Jumhur berkata, mal yakni kullu ma lahu qimatun bainan nas. Harta itu definisi dia ialah apa sahaja yang ada nilai. Ada nilai dalam pandangan manusia Muslim. Wa yulzimu tawbidamanihi, dan ia akan rusak bila disimpan. Akan rusak. Wa yubahu syar'an al-intifa'u bihi,
dan diharuskan memanfaatkannya. Nah, ujung itu yang penting. Mana-mana sesuatu yang kita diharuskan memanfaatnya, itu dari harta. Gelas. Boleh tak kita memanfaatkan gelas? Boleh. Mana? Harta lah. Baju. Boleh kita manfaatkan? Boleh. Pinggan, rumah apa? Ini ada bangkai kambing. Ini ada kambing. Ini ada lembu mati di langgar lori. Darahnya masih segar. Sayangnya, lembu jantan yang beratnya hampir 1 ton ini sudah mati. Pertanyaannya, bangkai ini boleh tak kita mengambil manfaat padanya? Boleh. Kan haram kan. Bangkai benda yang haram. Walaupun lembu itu kata beratnya 1 ton dan harganya mungkin mungkin 25 hingga 30 ribu. Kalau hiduplah. Tapi kalau sudah mati, tak ada harganya, nilainya tidak ada, kata Islam. Bangkai lembu itu, kata Islam lah, tak ada nilainya menurut aku. Karena dia bangkai. Dan kamu tidak boleh memanfaatkannya sedikit pun. Itu bangkai itu tidak dikira harta. Orang nak mencuri bangkai, ya lantaran. Yang punya bangkai tadi tak boleh marah. Dan kita tidak boleh mempertahankan bangkai. Jangan bergaduh hidup. Allahu Akbar. Itu lagi. Nanya betul, orang A dan B bergaduh hingga berbunuh, berebut bangkai lembu. Subhanallah, yang diperebutkan itu tak ada nilai di Islam. Jadi malah melakukan dosa. Wa'iyadzubillah, tu'madzubillah. Jadi yang disebut yang bila kita mempertahankan itu dikira matinya disyahid, itu harta yang ada nilai menurut agama dan harus memanfaatkan. Bermakna benda yang haram bukan harta. Orang itu ada simpanan arak 1 kontainer. Dan konon arak itu 1 botol pun harganya 50 ribu. Berapa ratus botol kontainer? Berjuta itu. Kata kita. Tapi kata Islam, itu bukan harta. Tak ada nilai sama sekali. Bahkan orang Islam kalau ingat ya sejarah tentang arak, haramnya arak. Begitu arak diharamkan oleh Allah, sepenuhnya ramai sahabat yang masih punya simpan arak, mereka tuang. Sehingga penafsir banyak ayat Quran mengatakan jalan-jalan di Madinah itu banjir dengan arak. Kenapa? Karena orang Islam yang masih punya simpan arak tuang semua. Tak mau simpan setetes pun. Karena sudah haram. Dia tak ada nilai. Kalau yang ada simpanan pun dibuang, dituangkan, ya kedai lagi lah tak laku. Ini kita cerita agama kita yang Islam. Bangkai. Nah, di sinilah hancur dan rusaknya iman atau akidah umat Islam, termasuk umat Islam. Duit rasuah. Itu kalau tanya agama Islam, ada itu harta? Bukan. Benda yang haram tidak termasuk harta. Mempertahankannya adalah haram. Kata, ini hak aku. Itu duit rasuah. Dia kata, saya pun ada hak. Mana boleh? Saya, kalau begitu kita 50-50. Mana boleh? Saya 70, awak. Gaduh. Masing-masing tak puas hati dengan kawannya. Tapi gaduh. Akhirnya suruh orang lain. Tolong kasih pelajaran itu, kata B. B pun juga. Pun kata, tolong kasih pelajaran itu B. Gaduh. Dia berburu. Subhanallah. Ini dosa sudah berganda-ganda. Yang diperebutkan adalah benda yang haram. Itu pun haram. Memperebutkan benda yang haram itu sudah haram.
Apalagi hingga peringkat membunuh. Tak tahulah berapa banyak dosa. Dan akhirnya Masya Allah, ramai orang yang gaduh, berebut harta yang haram. Rasuah haram. Coba macam mana? Nah, ini kalaulah kita kata harta-harta macam ini akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Fitnah, menambah bebanan dosa. Nah, itu memanglah betul. Memang betul. Tak salah. Yang korun dahulu benam dan itu betul. Wajib dielak. Tapi harta-harta yang halal, mencari harta yang halal itu wajib dan ia ibadah. Iya, jemaah sekalian. Saya pernah kata begini ya. Di dalam kaidah usul fiqh, ada kaidah yang berbunyi lil wasaili hukmul maqasid. Sesuatu wasilah perantara itu hukumnya sama dengan tujuan. Atau dalam kaidah usul fiqh yang lain, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun hukumnya wajib juga. Ambillah contoh. Sholat itu wajib. Oke? Sholat itu wajib. Tapi sholat tidak akan dapat kita laksanakan dengan sempurna tanpa wudu. Betul kan? Mana wudu itu wajib. Karena hanya dengan wudu saja sholat itu jadi sempurna. Sholat itu wajib. Ia tak sempurna tanpa wudu. Maka wudu hukumnya wajib. Kalau sholat ibadah, wudu pun ibadah. Jika sholat disuruh, wudu pun disuruh. Paham ya? Kalau sholat itu penting, wudu pun juga penting. Nah, kita jangan berhenti di situ saja. Masalah berikutnya, jika wudu itu wajib, dan wudu itu adalah ibadah, karena tanpanya sholat yang jadi rukun Islam ini tak dapat kita laksanakan sempurna. Sementara wudu itu tidak akan dapat terlaksana, kita tak mampu melakukannya, kita tidak sempurna menjalankannya tanpa adanya air. Tanpa adanya air. Maka menyediakan air untuk berwudu itu pun ibadah. Masya Allah. Orang yang menyediakan air buat kita, yang dengan air itu kita mampu berwudu, itu ibadah. Karena wudu ibadah, maka apa saja sarana, wasilah yang membolehkan kita melakukan ibadah yang sebenar, pun wajib juga. Kalau berwudu itu dapat pahala, orang yang menyediakan air sehingga kita boleh berwudu, itu pun dapat pahala. Saudara-saudara kita yang basah kuyup, membetulkan pipe bocor, tengah malam, pukul 3 pagi. Kita dan orang lain, Pak Haji sedang berjalan pergi suruh Pak Haji kata nak qiyamul lail, maklum ini malam 7 likur. Tiba-tiba nampak di tepi jalan tu pukul 3, orang mandi basah kuyup membetulkan pipe bocor. Mungkin terlintas dalam hati kita, apa lain? Bulan Ramadan, malam 7 likur, Lailatul Qadar, kerja. Kerja tak habis-habis. Dia tengah malam sepatutnya qiyamul lail. Ini malah kerja, ambil OT pula. Dia ambil OT pula tu. Basah kuyup apa yang dicari itu. Banyak manalah upah yang didapat. Tengok. Tiba-tiba kita merasa lebih baik daripada orang itu. Tiba-tiba kita merasa kita saja yang akan diberi pahala oleh Allah karena kita nak pergi surau, nak qiyamul lail. Sementara kawan itu
apa itu. Sudah dunia tengok. Kita sudah salah paham tentang agama. Kawan itu rupanya masih belum siap membutuhkan pipe air. Karena pecah teruk. Kita pergi sampai masjid, sampai subuh. Nak wudu. Nak solat mesti wudu je. Tak ada wudu air. Wudu macam mana solat? Buka pipe, tak ada air. Mengamuk kita. Apa lu? Nak wudu air pun tak menyusahkan orang. Nak ibadah pun susah. Betul ke macam tu? Senang nanti kalau dengar. Kalau yang kawan yang bahasa itu dengar tu pasti jangan. Itulah tadi awak meremehkan saya. Itu tadi awak kata saya ni sia-sia punya kerja. Tak ada pahala. Awak saya merasa dapat pahala kerana awak nak qiyamul lail. Tapi sekarang awak tahu, awak tak boleh wudu. Kerana air tak ada, saya belum siap tengok. Coba kita memahami Islam itu begitu, dia punya rangkaian dia. Kalau membetul kawin pocor itu ibadah. Karena dengannya orang boleh wudu. Untuk berkapai pocor bukan dengan tangan kosong, ya dengan alat itu, alat ini, Masya Allah. Semua terlibat. Salat tak akan sempurna tanpa menutup aurat. Ya, kalau salat itu wajib, maka menutup aurat wajib. Ibadah. Jika menutup aurat itu wajib dan dia dikira ibadah, menyediakan kain untuk berikan orang menutup aurat itu ibadah. Dapat pahala tu. Orang buat kain tu. Niatnya, tak apalah saya ini nak buat kain, saya nak jual kain ni agar orang dapat menutup auratnya. Sama ada masa solat. Bila itulah niat si penjual kain, dapat pahala itu ya mas kalian. Bukan hanya dapat duit saja. Duit dapat, pahala dapat. Harta pula. Allah sebut harta yang macam inilah. Yang bila tidak ada orang datang nak merampas, wajib kita pertahankan. Bila yang menjual kain mendapat pahala karena niatnya nak memberi kemudahan lah agar orang senang nak buat baju kain. Maka orang kilang-kilang yang buat kainnya, bukan yang jual, yang buat pun ibadah. Jika niat penghilang tadi, saya buat kain ini bekerja ini, nak saya supaya cukuplah supply kain untuk tahun ini, sebab nampaknya ya susah nanti kalau dia cukup nanti uang susah nak menutup aurat, nak solat susah, dapat pahala kilang. Nak buat kain bukan dengan air saja. Bukan tanpa bahan, ada macam-macam bahan dia. Ya bahannya kayu ke, daun ke, kapas ke, ulat sutra ke. Pak tani yang menanam kapas pun dapat pahala. Tanpa ada pak tani penggemu yang tanam kapas, macam mana kilang nak buat kain daripada kapas? Tengok tu. Allah nilai semuanya itu. Pak tani bukan hanya dapat uang ringgit hasil tanaman kapasnya. Pak tani juga dapat amal ibadahnya. Tiba-tiba mendapat upah karena kapasnya sudah dijual, dapat beribu, berpuluh ribu. Tiba-tiba ada uang, senang-senang datang nak merampas. Ini yang Nabi kata, lawan dia. Lawan. Kalau dia nak bunuh, bunuh dia. Jika kamu gagal membunuhnya, karena dia lebih dulu membunuh kamu, kamu syahid. Dan bila kamu kejar membunuhnya, dia masuk neraka. Harta yang macam ini jangan dipandang dengan sebelah mata ya mas sekalian. Ini harta yang sangat punya. Sebab itulah Nabi Al-Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma tu. Karena ini pencuri lelaki ke, pencuri perempuan ke, sabit kesalahan, kerat tangan dia. Tengok. Kalau harta itu tak ada nilainya di sisi Allah. Kalau harta itu hanya dilihat hanya sebagai asbab orang masuk neraka, kenapalah orang curi harta diancam Allah dengan kerat tangan? Pertanyaannya, coba renungkan betul-betul. Harta yang dicuri itu, nilainya tidak seberapa dengan tangan.
tangan orang mencuri tadi sebenarnya lebih mahal nilainya pada harta yang dicuri. Betul kan? Tentu lebih mahal. Tangan bila ada potong di kerat hingga ke pegang tangan ini kan, berapa nilai tangan kita? Lebih mahal. Tapi kenapa orang yang mencuri dengan harta tentu tangan korbankan salah dan yang suruh Allah? Seakan-akan Allah memberitahu begini, wahai hambaku, tubuh badan kamu yang sempurna, tangan, mata kamu, kaki kamu, semua itu aku yang menciptakan untuk kamu. Dan aku suruh kamu gunakan melakukan perkara-perkara yang aku ridho. Karena itu aku yang cipta. Bila kamu gunakan tangan, kaki kamu, anggota tubuh kamu gunakan untuk perkara-perkara yang aku tak ridho, ya aku marahlah. Karena tangan itu ciptaan aku dan aku suruh kamu gunakan perkara yang elok. Tiba sekarang kamu gunakan untuk mencuri hak orang lain. Allah kata, karena tangan kamu itu kamu sudah salah gunakan, aku suruh potong aja tangan kamu. Bagiku tangan yang macam itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Potong aja tangan itu orang. Nih, harta yang dicuri itu lebih berharga dalam pandangan aku, kata Allah. Karena orang itu mencari dengan cara yang halal, dapat pahala, dengan sebab ia menanam kapas, kilang akhirnya cukup bahan untuk buat kain. Oleh sebab kilang sudah cukup mengeluarkan kain, akhirnya boleh di kedai-kedai kain cukup bekalan. Karena kedai kain cukup bekalan, ramai orang beli cukup untuk buat baju, menutup aurat. Ramai orang buat baju, akhirnya buat telekung, akhirnya sah sholatnya. Inilah Islam mengajak kita berpikir begitu. Itu belum lagi yang berikan airnya untuk menyirami tanaman. Sebab kapas kalau tak disiram, tak hidup. Pahala lagi. Tapi ingat, niatnya mesti itu tadi. Jadi yang dapat pahala bukan yang hanya hujung saja ya Mas Hilal. Yang dikira ibadah bukan hanya yang sholat saja. Bukan. Yang dikira pahala bukan hanya pergi haji saja. Tuh, orang memberikan sarana dan prasarana untuk pergi haji. Subhanallah ya Mas. Saya kadang terfikir. Kalaulah orang yang buat masjid, kemudian di Mina, kemudian di Arafah, kemudian di kawasan sa'i, kawasan tawaf, ragul jumrah. Itu bukan sehari dua mesti buat binaan itu masjid itu. Kalaulah nawaitu seperti tadi, saya buat ini yakni membangun rumah Allah, ya agar yang ibadah dengan tenang. Dan aku niatnya lillahi ta'ala ya Allah, karena ini adalah usaha semata-mata karenamu. Orang itu sedang ibadah, ketuk paku ibadah, angkat kayu ibadah, panjat tangga, bahkan simen, konkret, amal ibadah, masya Allah. Pahala aja orang itu. Upah nanti yang diterima ujung bulan dari majikannya, daripada kontraktornya, harta yang ada nilai di sisi Allah. Jika ada orang coba-coba berani merampas, Nabi kata lawan dia, kalau perlu kamu bunuh dan halal darah dia. Kamu tidak berdosa membunuhnya. Tengok. Pahala akhirat dapat, dunia dapat. Caranya ikhlas ya, niatnya kena betul. Kena betul. Jadi yang kita anggap ibadah, jangan hanya yang pergi haji saja. Orang yang memberikan segala fasiliti itu pun ibadah. Jika niatnya betul. Karena Allah. So, kalau niatnya bukan karena Allah, jangankan yang tanam kapas. Jangankan si penjahit yang jahit baju kita. Yang sholat itu pun kalau niatnya bukan karena Allah, tak diterima juga sholatnya. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Itu jelaslah kita sudah pelajari. Niat sangat penting. Jangankan yang jual kain, jangankan yang jual baju. Yang menutup aurat karena sholat itu, jika sholatnya bukan karena Allah, tak dapat pahala, bahkan dapat dosa. So, paham ya, kalau kita lihat harta dari Aswad ini, Masya Allah, penting sekali.
sangat berharga di dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihatnya yang dari aspek tadi, memanglah, dan Quran memberitahu kedua-duanya. Kalau kamu lihat harta dari aspek ini, jadi begini, ini. Takut kita. Tapi kalau kamu lihat harta itu dari aspek yang ini, Masya Allah, rupanya itu adalah keperluan mutlak, sesuatu yang mutlak diperlukan oleh manusia bagi membolehkan ia menyempurnakan, melaksanakan ibadah pada Allah. Qiwamul hayah, kata agama kita. Itu tiang kehidupan yang sempurna. Dan sebenarnya. Jadi hakikatnya harta tidak punya hukum. Neraka atau tidak nanti bergantung pada orang yang menggunakannya. Jangan salahkan hartanya. Ada orang marah TV-nya dibanting. Itu dipanggil belajar tak habis. Tak hatam. Tak hatam. Ada orang benci TV, ada orang benci kita, orang cemana. Itu kan benda mati yang sekalian. Itu benda mati. Apa hukumnya? Macam pisau. Pisau boleh untuk potong bawang. Alhamdulillah. Untuk mupas buah. Dan pisau bermanfaat untuk potong sembelih ayam. Tapi dengan pisau yang sama itu, orang mungkin boleh gunakan bunuh orang. Merumpak orang. Tengok. Mengunggut orang. Tengok. Pisau tak punya hukum. Pisau itu tak ada hukumnya, benda mati. Tak ada pisau dapat pahala masuk surga, pisau dapat dapat dosa masuk neraka, tak ada. Jadi kadang kita ni ya macam mana ya, melihat sesuatu tu terlalu karena dia fikir ini memadorkan kita. Sebenarnya bukan memadorkan kita yang lemah sehingga terpedaya dengan harta. Itulah. Sebab ramai orang tak berdaya dengan harta karena dia kuat. Jangan salahkan hartanya. Jika ada orang terpedaya dengan harta, itu bukan salah hartanya. Itu salah orang itu terlalu lemah menghadapi ujian harta. Yang pasti karena dorongan hawa nafsunya terlalu kuat. Masuk neraka, karena rasuah. Ya jangan salahkan duit yang diterima lah. Salahkan yang dia tidak punya benteng kekuatan. Itu duitnya mau dipegang untuk guru ke, duit itu dipegang penjahat ke, mau untuk beli nombor ekor ke, rasuah orang ke, sedekah ke, jariah, sama aja duit. Namanya kertas, tak ada hukum. Tidak ada hukum. Itulah ya sekalian ya. Jadi mudah-mudahan kepahaman tentang harta itu betul. Seperti yang saya katakan tadi, masalahnya. Kenapa harta begitu penting seakan sehingga mempertahankannya pun bila mati-mati syahid. Tapi bukankah harta itu dalam Quran banyak yang dicela? Karena hubudunya masuk neraka, pertanyaannya ada dua. Ya kalau kita baca, kita faham secara menyeluruh, baru kita tahu. Rupa-rupanya bukan salah harta, bukan salah berita. Itu ciptaan itu Allah yang bagi apa? Bukan pada kita. Ujian itu letaknya diri kita, bukan pada hartanya itu. Bukan pada itu. Jangan salahkan soal. Ibaratnya kalau ada soalan susah dalam peperiksaan, udah SPM, pemeriksaan, tengok soalannya susah, lalu gagal. Jangan salahkan soalan peperiksaan lah. Salahkan diri kita kenapa kita tak mampu menjawab. Mungkin karena kita kurang belajar. Jangan salahkan tuh yang lulus banyak, yang dapat kita cemerlang ramai. Kenapa kita fail? Bukan salah pertanyaannya, salah kita. Begitu sebelum kalau ini soalan cikgu, soalan apa kementerian buat ni. Akhirnya tengok saya tak lulus. Lah, yang berjaya beratus-ratus, beribu, awak seorang tak lulus, awak marah kepada soalan pemeriksaan. Begitu juga dunia dan isinya, jawatan, harta benda, rumah, ya betul pada kita. Sebab itu Allah kata, tanamkan iman, tanamkan takwa, kena ada kawalan diri, lawan hawa nafsu. Kan semua ke arah sini. Kan? Sebab bila kita sudah punya pendinding benteng yang kuat, jangankan hanya difitnah dengan harta yang sedikit, diberi gula-gula yang sedikit, diberi gula-gula yang banyak pun karena di sini sudah kuat.
Tapi kalau di sini lemah, jangankan dengan yang banyak, dengan gula-gula pun sudah terpedaya. Itulah maksudnya. So itulah teman sekalian yang sebab saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan lah memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat kongsi bersama, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari dengan baca Al-Istiqarah dan surah Wal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.